Dari Aisyah radhiyallahu anha, salah seorang istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bercerita, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-asra sadda mi'zara wa ahya al-laila wa aiqadha ahla." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu apabila sudah masuk 10 hari terakhir Ramadan, beliau mengencangkan sarungnya, menghidupkan malamnya, dan membangunkan keluarganya. Jadi seperti itu yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika memasuki 10 hari terakhir Ramadan. Apalagi di waktu malamnya, maka beliau lebih intens lagi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan beliau juga memerintahkan kepada para sahabat, kepada kita umatnya, untuk bersungguh-sungguh mencari Lailatul Qadar di 10 malam terakhir Ramadan. Nabi SAW bersabda, "Taharrau Lailatul Qadri fil asril awakhiri min Ramadan." Carilah dengan penuh kesungguhan malam kemuliaan atau Lailatul Qadar di 10 malam terakhir Ramadan. Nah, salah satu upaya yang senantiasa dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yaitu i'tikaf di 10 hari terakhir Ramadan. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, "Kana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya'takifu al-ashral awakhir min Ramadan hatta tawaffahullah, summa i'takafa aswajuhu min ba'dihi." Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu beriktikaf pada 10 hari terakhir Ramadan sampai beliau diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu setelah Nabi wafat, istri-istri Nabi pun juga melakukan i'tikaf. Jadi setiap tahun Rasulullah SAW senantiasa i'tikaf di 10 hari terakhir Ramadan. Kecuali pada suatu waktu ketika beliau mengadakan perjalanan di bulan Ramadan tersebut, maka beliau kemudian melaksanakan i'tikaf pada tahun depannya selama 20 hari. Di 10 pertengahan Ramadan dan di 10 akhir Ramadan. Beliau juga pernah beriktikaf di bulan Syawal selama 10 hari. Hadis-hadis ini semua menunjukkan disunnahkannya untuk melaksanakan i'tikaf. Sesungguhnya i'tikaf itu termasuk syariat dari Nabi Ibrahim alaihi salam. Di dalam Al-Quran misalnya Allah SWT berfirman, "Wa ahidna ila Ibrahim wa Ismaila an tahira baitiya lit-ta'ifina wal akifina war ruk'ais sujud." Dan kami, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, telah memerintahkan kepada Ibrahim dan Ismail, "Sucikanlah rumahku," kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "untuk orang-orang yang tawaf, untuk orang-orang yang i'tikaf, dan mereka yang ruku dan sujud." Syariat ini kemudian dilestarikan dan dilanjutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, i'tikaf adalah amalan sunnah, terutama di 10 malam terakhir Ramadan. Sesungguhnya kalau Rasulullah SAW sendiri i'tikafnya bukan hanya di malam hari, tapi beliau i'tikaf malam dan siangnya. Sehingga kata para ulama kita, i'tikaf yang sempurna itu masuk ke dalam masjid pada tanggal 20 Ramadan sebelum matahari terbenam, sampai matahari terbenam di hari terakhir Ramadan. Bahkan lebih sempurna lagi apabila dilanjutkan sampai keesokan harinya, hari raya Idul Fitri. Keluar dari masjid, kemudian mandi, memakai pakaian yang indah, lalu setelah itu bersegera menuju ke lapangan untuk melaksanakan salat Idul Fitri. Jamaah yang dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang benar ada hadis ya,
dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau bercerita, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza arada ayya takifah fil asril awakhir sallal fajrah summa dakhala ala mu'takafahu. Yang artinya Rasulullah SAW itu apabila bermaksud untuk iktikaf di 10 hari terakhir Ramadan, maka beliau salat fajar, salat subuh. Setelah itu beliau masuk ke mu'takafnya, tempat iktikafnya. Tapi ulama kita memberikan penjelasan bahwa maksud hadis tersebut adalah sebelum matahari terbenam tanggal 20 Ramadan, Nabi sudah masuk ke dalam masjid untuk iktikaf. Keesokan harinya, tanggal 21 Ramadan, setelah selesai salat subuh, barulah Rasulullah SAW betul-betul memisahkan diri dari para sahabat, mengambil posisi secara khusus di dalam masjid untuk fokus sungguh-sungguh beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau ingin iktikaf, sebagaimana iktikaf yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, maka iktikafnya malam dan siang. Namun jika misalnya kita tidak bisa melaksanakan iktikaf di siang harinya, misalnya saja karena ada pekerjaan atau ada aktivitas yang lain, maka tidak apa-apa kita iktikaf di malam harinya saja. Masuklah ke dalam masjid dengan niat untuk iktikaf sebelum matahari terbenam, sampai setelah selesai salat subuh. Lebih bagus lagi kalau misalnya setelah selesai melaksanakan salat isyraq, yaitu setelah matahari terbit, salat 2 rakaat, baru kemudian setelah itu keluar dari masjid. Bahkan jika misalnya ada yang tidak bisa juga iktikaf selama 1 malam penuh, tidak apa-apa, iktikaflah pada bagian tertentu dari waktu malam. Misalnya pilihlah sepertiga malam yang terakhir. Karena dalam hadis Rasulullah SAW menjelaskan, yansilu rabbuda ila sama'id dunya hina yabqa sulusul lail al-akhir. Allah tabaraka wa ta'ala, Tuhan kita itu turun ke langit dunia ketika tersisa sepertiga malam yang terakhir. Lalu kemudian Allah berfirman, ayo mana hambaku yang berdoa kepadaku, saya kabulkan doanya. Mana hambaku yang punya permintaan, saya penuhi permintaannya. Mana hambaku yang mohon ampun, maka saya akan berikan pengampunan kepadanya. Jadi tidak apa-apa iktikaf tidak sepenuh hari, tidak sepenuh malam dan siang, hanya beberapa bagian dari waktu malam saja. Dan itulah mazhab Syafi'i, bahwa batas minimal iktikaf itu meskipun hanya lahzah, hanya beberapa saat saja. Memang ada ulama yang mensyaratkan paling tidak sehari semalam. Bahkan ada juga ulama yang mensyaratkan iktikaf itu dalam keadaan berpuasa. Namun dalam mazhab Syafi'i tidak mesti dalam keadaan berpuasa. Adapun rukun iktikaf, yang pertama diniatkan. Niat ini perlu untuk membedakan antara yang ibadah dengan yang bukan ibadah. Juga untuk membedakan antara satu ibadah dengan ibadah yang lainnya. Karena boleh jadi ada beberapa orang sama-sama duduk berdiam di dalam masjid, tapi kemudian ada yang di dalam masjid itu bukan dengan tujuan ibadah. Ada yang tujuannya ibadah dan ibadahnya pun macam-macam. Misalnya ada yang duduk di dalam masjid hanya untuk berteduh, karena di luar masjid turun hujan deras, akhirnya masuk dulu ke masjid untuk berteduh. Nah, ini tidak ada pahalanya. Ada yang duduk di dalam masjid dengan niat untuk menunggu waktu salat yang berikutnya, ini juga ibadah. Ada yang duduk di dalam masjid untuk mengikuti pengajian, mengikuti majelis taklim, ini juga ibadah. Nah, ada yang duduk di dalam masjid dengan niat untuk iktikaf, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beberapa bentuk kebaikan tadi itu bisa untuk disatukan niatnya. Kalau untuk iktikaf, kita niatkan di dalam hati ya, di dalam hati. Untuk kemantapan, tentu sangat bagus apabila diucapkan dengan lisan. Misalnya, kalau pakai bahasa Arab, ucapkanlah, nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid taqarruban ila Allah Ta'ala. Saya niat beriktikaf di masjid ini untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu rukun pertamanya, niat. Kemudian rukun yang kedua, ya berdiam di dalam masjid. Ya,
Jadi tidak boleh i'tikaf dilakukan di luar masjid atau di rumah misalnya. Kecuali dalam sebagian mazhab Hanafiyah yang membolehkan i'tikaf di rumah di tempat tertentu yang dipersiapkan secara khusus untuk salat di rumah. Tapi mayoritas ulama tidak membolehkan i'tikaf kecuali di masjid. Di Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 187 Allah SWT berfirman, wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Dan janganlah kalian melakukan hubungan dengan istri-istrimu apabila kalian i'tikaf di dalam masjid. Saya ulangi, rukunnya i'tikaf 1, niat. Kemudian yang kedua yaitu berdiam di dalam masjid. Nah, apa yang membatalkan i'tikaf tersebut? Yang membatalkan adalah apabila keluar dari masjid tanpa ada satu unsur syar'i, yang kedua hajat, atau yang ketiga kondisi darurat. Namun jika ada salah satu dari ketiga hal tersebut, maka tidak apa-apa. Misalnya yang ada unsur syar'inya, katakanlah ada yang i'tikaf di masjid yang tidak dipakai Jumatan, karena dalam mazhab Syafi'i sah-sah saja i'tikaf di masjid yang tidak dipakai Jumatan. Sebaiknya ya i'tikafnya di masjid yang dipakai juga untuk salat Jumat. Nah, jika ada yang memilih i'tikaf di masjid yang tidak dipakai Jumatan, ketika misalnya waktu Jumat itu masuk, ya tentu dia mesti keluar dari masjid, mencari masjid yang lain yang dipakai untuk salat Jumat. Nah, ini ada unsur syar'inya. Atau ada hajatnya, misalnya karena ingin buang hajat, ingin buang air kecil atau buang air besar, itu boleh kita keluar dari masjid. Atau karena kondisi darurat, katakanlah misalnya tiba-tiba pelafon masjidnya roboh atau ada masalah di masjid, ya boleh kita keluar dari masjid. Namun jika tidak ada unsur syar'i, tidak ada hajat, tidak ada juga kondisi darurat, lalu keluar dari masjid, maka i'tikafnya kemudian batal. Yang berikutnya, orang yang beriktikaf tersebut wajib dalam keadaan suci, tidak berhadas besar ya, tidak berhadas besar. Ya, dan perempuan tentu tidak dalam keadaan haid. Innal masjida la yahillu li haidin wala li junubin. Sesungguhnya masjid itu tidak dihalalkan bagi orang yang haid dan bagi orang yang junub. Jamaah yang dirahmati dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, amal apa yang sebaiknya dilakukan ketika i'tikaf? Di antaranya perbanyak salat-salat sunnah di malam hari, laksanakanlah salat lail, salat tahajud, kemudian salat tasbih, salat hajat, salat taubat, dan salat-salat sunnah yang lain. Kemudian perbanyak zikir dan doa. Di antara doa yang sangat baik untuk dibaca di malam-malam Ramadan, terutama di 10 malam terakhir Ramadan, dan ini doa sangat banyak dibaca oleh Nabi, dan juga Nabi ajarkan kepada istrinya Aisyah radhiyallahu anha. Ketika Aisyah bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, doa apa yang paling bagus saya baca kalau saya berada di malam Ramadan, terutama malam yang saya duga kuat, boleh jadi inilah sudah malam Lailatul Qadar. Maka Nabi menjawab, quli ya Aisyah, baca Aisyah, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Seperti itu redaksi yang diajarkan oleh Nabi. Allahumma innaka afuun, ya Allah sesungguhnya engkau maha pemberi maaf. Tuhibbul afwa, engkau senang memberi maaf. Fa'fu anni, maka maafkanlah saya. Ya, minta pemaafan kepada Allah. Pemaafan itu beda dengan pengampunan. Kalau minta pengampunan kepada Allah, itu artinya minta agar dosa ditutupi, sehingga orang lain tidak tahu, dan Allah tidak menghukum pelaku dosa tersebut. Tapi kalau minta pemaafan kepada Allah, itu artinya meminta agar dosa-dosa tersebut tidak sekedar ditutupi, tapi dihapuskan. Jadi di malam-malam Ramadan, 10 malam terakhir, perbanyak membaca doa tadi. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kemudian yang berikutnya, perbanyak baca Al-Quran. Sempatkanlah untuk khatam.
minimal sekali lagi di 10 malam terakhir tersebut. Jadi setiap hari baca 3 juz. Nah 10 hari insya Allah khatam sekali 30 juz. Itu diantaranya amalan-amalan yang bisa kita perbanyak pada saat i'tikaf. Boleh nggak diskusi-diskusi agama? Ya boleh. Tapi porsinya tidak usah terlalu banyak. Yang diprioritaskan ya sholat, zikir, doa. Kemudian membaca Al-Quran. Jangan terlalu banyak ngobrol-ngobrol apalagi masalah dunia dengan sesama teman-teman i'tikaf. Karena orang i'tikaf itu artinya dia menahan dirinya di masjid, memutuskan diri untuk sementara dengan dunia dan fokus ke masjid. Begitu masuk ke dalam masjid, kita lepaskan sandal, artinya kita lepaskan urusan dunia kita. Bahkan masuk ke dalam masjid, dihilangkan pangkat, dihilangkan jabatan, dihilangkan kedudukan, kecuali satu saja, yaitu semata-mata kita masuk ke dalam masjid dalam kedudukan sebagai seorang hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, mudah-mudahan di tahun ini Allah SWT memberikan karunia kepada kita semua untuk mendapatkan keutamaan Lailatul Qadar. Nanti kita akan bahas secara khusus tentang apa makna dari Lailatul Qadar tersebut. Demikian, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemberi maaf, Engkau senang memberi maaf, maka maafkanlah kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.